Ketika keluarga Dimas pindah ke rumah murah di pinggiran desa Kertajaya, mereka tak menyangka rumah itu menyimpan kengerian. Awalnya, semua terlihat normal, rumah besar, harga murah, dan lokasi strategis. Namun, malam-malam berikutnya mulai terasa aneh. Langkah kaki tua terdengar di lorong, bau tanah basah menyengat dari kamar belakang, dan suara perempuan tua memanggil nama Dimas dengan nada lirih. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Raffi sudah tinggal di pesantren Nurul Huda sejak 3 tahun lalu. Usianya baru 19, tapi banyak orang di desa Sidosari mengenalnya sebagai santri yang sopan, rajin, dan tidak banyak bicara. Setiap hari rutinitasnya hampir sama, bangun sebelum subuh, sholat berjamaah, mengaji, lalu membantu Kiai Ma'ruf mengurus keperluan pesantren. Pesantren tempatnya belajar tidak besar, hanya ada sekitar 20 santri. Bangunannya sederhana dan terletak di pinggir desa, di antara sawah dan jalan tanah menuju hutan kecil. Meski begitu, tempat itu selalu ramai oleh warga yang datang minta doa, air ruqyah, atau sekadar minta nasihat. Kiai Ma'ruf sering bilang, ilmu agama itu bukan cuma buat diri sendiri, Vi. Kalau bisa bantu orang lain, itu yang lebih utama. Kalimat itu tertanam kuat di kepala Raffi. Karena itu, tiap kali ada warga yang merasa terganggu oleh hal-hal aneh di rumahnya, suara langkah tengah malam, bayangan di pojok ruangan, atau barang yang tiba-tiba berpindah tempat, Raffi biasanya diminta datang bersama air doa. Ia tak pernah menolak. Katanya niat baik tak perlu ditunda. Meski usianya masih muda, Raffi punya kepekaan yang jarang dimiliki orang lain. Kadang, saat lewat di rumah kosong, bulu kuduknya langsung berdiri. Pernah juga, waktu membantu warga membersihkan rumah lama milik almarhum Pak Darto, ia mencium bau busuk, padahal tak ada apa-apa di sana. Setelah dibacakan doa, bau itu hilang. Sejak saat itu, warga mulai percaya bahwa Raffi bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore di hari Minggu, ketika matahari mulai condong ke barat, Raffi duduk di beranda pesantren sambil membaca kitab. Udara sore terasa hangat, dan suara jangkrik mulai terdengar dari arah sawah. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar. "Vi, Raffi." Suara itu cukup familiar. Raffi menoleh dan melihat seorang pemuda turun dari motor bebek tua. Wajahnya berseri-seri, tapi tampak lelah. "Loh, Dimas, kapan pulang ke sini?" tanya Raffi sambil tersenyum. Dimas adalah teman lamanya semasa SMP yang dulu tinggal di desa sebelah. Ia pindah ke kota bersama keluarganya karena orang tuanya mencari pekerjaan. Sekarang, ternyata mereka kembali lagi ke desa Sidosari. "Baru seminggu ini, Vi. Bapak pindah kerja ke pabrik dekat sini, jadi kami beli rumah baru di pinggir desa, katanya biar lebih tenang." Taknya Dimas sambil duduk di tangga beranda. Raffi mengangguk pelan. "Wah, bagus dong. Rumahnya di mana?" "Di dekat kebun karet, arah barat. Rumah besar, murah banget, padahal bangunannya masih bagus." Raffi mengerutkan kening. "Murah banget? Kenapa bisa begitu?" Dimas tertawa kecil, tapi wajahnya terlihat agak canggung. "Nah itu, aku juga heran. Tapi Bapak langsung suka. Katanya rezeki nggak boleh ditolak. Cuma entah kenapa dari pertama tinggal suasananya agak aneh." Raffi menutup kitabnya. "Aneh gimana maksudmu?" Dimas menunduk sebentar. "Aku nggak tahu, Vi. Kadang malam-malam aku dengar suara orang jalan di lorong. Padahal semua udah tidur. Terus ibu bilang bau tanah basah sering muncul di dapur. Kayak habis diguyur hujan. Tapi rumahnya kan tertutup semua." Raffi mendengarkan dengan serius. Pengalaman seperti itu bukan hal baru baginya. Tapi ia biasanya baru turun tangan kalau gangguannya sudah parah. Ia tak mau langsung menuduh itu gangguan makhluk halus. "Coba aja dulu dibersihkan, buka semua jendela biar angin masuk. Kadang rumah lama itu lembab, jadi aromanya aneh," katanya mencoba menenangkan. Dimas mengangguk walaupun masih tampak ragu. "Iya sih, mungkin cuma sugesti, tapi entah kenapa aku nggak betah di kamar belakang.
Hawanya dingin banget, kayak ada yang ngeliatin dari dinding. Raffi tersenyum kecil. Kalau nanti makin ganggu, kasih tahu aku aja. Aku datengin rumahmu, sekalian silaturahmi. Siap, Vi. Aku tenang kalau kamu yang datang. Sore itu mereka berbincang cukup lama. Dimas bercerita tentang perpindahan keluarganya, tentang pekerjaannya di bengkel dekat pasar, dan tentang rumah barunya yang katanya punya sumur tua di belakang. Raffi hanya mendengarkan sambil sesekali memberi saran ringan. Menjelang maghrib, Raffi mengantar Dimas ke depan pesantren. Hati-hati Mas Dimas, jangan lupa baca doa sebelum masuk rumah, pesan Raffi. Iya Vi, terima kasih. Nanti kalau sempat main ya, ibu juga pengen ketemu kamu, jawab Dimas sambil menyalakan motornya. Malam itu, setelah sholat Isya, Raffi masih teringat cerita Dimas. Ada sesuatu yang terasa janggal di hatinya, tapi ia mencoba menepis. Ia berpikir mungkin Dimas cuma butuh adaptasi di tempat baru. Lagi pula, banyak orang yang tidak nyaman saat pertama pindah rumah. Sementara itu, di rumah barunya di ujung desa Sidosari, keluarga Dimas sedang bersiap tidur. Rumah itu memang besar dan tampak kokoh, tapi suasananya sepi. Dindingnya tebal, dan di bagian belakang ada kamar kecil yang jarang dibuka karena pintunya agak macet. Bu Siti sempat bilang kepada suaminya, "Pak, rumah ini enak sih, tapi tiap malam kayak ada suara tikus di tembok." Pak Joko hanya menjawab santai, "Ah, biasa itu. Namanya rumah tua, pasti banyak celah." Tapi Dimas tahu suara itu bukan suara tikus. Ia mendengarnya lebih jelas malam sebelumnya, seperti ada orang mengetuk pelan dari balik dinding kamarnya. Malam makin larut. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11. Semua sudah tidur. Dimas mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tak tenang. Suara jangkrik disusul angin yang masuk melalui celah genting. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara itu datang lagi. Ia menahan napas, menajamkan telinga. Suara itu jelas berasal dari dinding sebelah kanan tempat tidurnya. Tok, kok, tok, pelan, tapi teratur. Dimas bangkit, menyalakan lampu meja. Ia menatap dinding itu lama, tidak ada apa-apa, hanya tembok polos dengan cat kusam. Ia mendekat, menempelkan telinganya. Tak ada suara tikus, tak ada suara angin, tapi entah kenapa hawa di dalam kamar jadi dingin. Seperti ada angin dari dalam tanah. Ia mundur perlahan lalu menarik selimut menutupi tubuhnya. Mungkin cuma imajinasi, gumamnya pelan. Tapi sebelum matanya tertutup lagi, suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari balik dinding. Sudah hampir seminggu keluarga Dimas tinggal di rumah barunya di ujung desa Sidosari. Dari luar, rumah itu tampak kokoh dengan cat putih yang mulai pudar, pagar besi berkarat, dan halaman yang ditumbuhi rumput liar. Awalnya mereka senang karena akhirnya bisa punya rumah sendiri setelah bertahun-tahun ngontrak. Tapi sejak malam pertama, suasananya selalu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari setiap sudut. Gangguan pertama datang dari hal-hal kecil. Lampu di ruang tamu sering berkedip sendiri, padahal instalasinya baru diganti. Pintu belakang yang selalu dikunci tiba-tiba terbuka lebar saat pagi. Awalnya Pak Joko menganggap itu cuma efek rumah tua. Namanya juga rumah lama, mungkin engselnya longgar. Katanya setiap kali Bu Siti mengeluh. Tapi lama-lama, kejadian aneh itu makin sering. Suatu malam, sekitar jam 12, Dimas terbangun karena mendengar suara piring jatuh dari dapur. Ia bangkit, berjalan perlahan ke arah sumber suara. Saat melewati ruang tamu, ia melihat lampu gantung berayun pelan, padahal tidak ada angin sama sekali. Begitu sampai di dapur, Dimas melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di depan kompor, samar-samar tampak sosok perempuan tua berambut putih panjang, duduk membelakangi arah pintu. Bahunya berguncang, seperti sedang menangis pelan. Dimas ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya berdiri terpaku, menatap punggung sosok itu. Beberapa detik kemudian, suara serak keluar dari arah perempuan itu. "Sarto, jangan kunci ibu di sini." Dimas langsung mundur dan menutup pintu dapur dengan cepat.
Ia berlari ke kamarnya, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak tidur lagi malam itu. Keesokan paginya, Dimas menceritakan semuanya pada ibunya. Bu Siti terlihat pucat. "Kamu juga lihat, Mas. Ibu sering cium bau tanah basah dari arah kamar belakang. Padahal nggak pernah dibuka. Tiap kali dekat situ, kepala ibu langsung pusing." Pak Joko yang sedang membaca koran di ruang tamu hanya menimpali singkat. "Kalian ini kebanyakan mikir. Udara lembab jadi baunya kayak tanah basah. Jangan dibesar-besarkan." Dimas kesal, tapi ia tahu percuma berdebat. Sore harinya, ia mencoba memeriksa kamar belakang yang disebut ibunya. Pintu kamar itu memang jarang dibuka karena macet di bagian bawahnya. Setelah ia paksa buka, akhirnya terbuka juga, mengeluarkan bunyi berdecit panjang. Bau apak bercampur tanah langsung menyergap hidungnya. Kamar itu kosong, hanya ada lemari tua di pojok dan lantainya ditambal semen baru berwarna lebih muda dari bagian lain. Dimas berdiri lama di situ, memperhatikan tambalan lantai itu. "Kok kayak bekas digali ya?" gumamnya pelan. Malamnya, gangguan semakin parah. Saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba lampu ruang makan padam total. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur, lalu suara sendok jatuh. Bu Siti langsung menjerit kecil. Udah, aku ambil lilin aja," kata Pak Joko dengan nada kesal, berusaha menenangkan. Tapi baru beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi dan mereka semua terdiam. Di meja, sendok yang tadi di bedang Bu Siti sudah tidak ada lagi, padahal belum sempat diambil siapapun. Sejak kejadian itu, Bu Siti menolak masuk dapur sendirian. Ia bahkan menaruh sajadah di ruang tamu dan lebih sering membaca doa sebelum tidur. Dimas sendiri mulai takut pulang malam. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik jendela setiap kali melewati halaman. Beberapa hari kemudian, Dimas memutuskan menelpon Raffi. Suaranya terdengar tegang saat berbicara di ujung telepon. "Vi, aku butuh bantuanmu. Rumahku ada yang aneh." Raffi yang sedang di pesantren langsung berhenti menulis catatan. "Aneh gimana?" "Aku nggak bisa jelasin. Tiap malam ada suara, ada bayangan, dan baunya kayak tanah basah. Tolong datang besok sore ya." Raffi tidak banyak bertanya. Ia hanya menjawab, "Baik, aku datang habis asar." Keesokan harinya, Raffi menepati janjinya. Ia datang mengenakan sarung dan peci hitam. Saat sampai di depan rumah Dimas, ia langsung merasakan hawa berat. Udaranya seperti lebih dingin dari sekitar. Angin yang bertiup membawa aroma lembab, mirip tanah basah yang lama tidak tersentuh sinar matahari. Bu Siti menyambutnya di depan pintu. "Alhamdulillah kamu datang, Nak Raffi. Ibu udah nggak tenang beberapa hari ini." Raffi senyum sopan. "Insya Allah Bu, saya coba bantu. Kita doa bersama dulu ya." Sebelum masuk, Raffi berdiri di depan pintu sambil membaca beberapa ayat. Saat ia mengucapkan kalimat terakhir, tiba-tiba daun pintu bergetar ringan, seolah ada yang mendorong dari dalam. Bu Siti menatapnya dengan wajah tegang. "Tidak apa-apa Bu," kata Raffi pelan. "Cuma ada yang tidak suka dibacakan doa." Mereka masuk ke ruang tamu. Raffi mengelilingi rumah sambil membaca ayat kursi dan beberapa doa ruqyah. Setiap kali melewati kamar belakang, ia merasakan hawa yang lebih berat. "Boleh saya lihat kamar ini?" tanya Raffi. Bu Siti mengangguk, meski wajahnya tampak takut. Begitu pintu kamar terbuka, bau tanah basah langsung tercium kuat. Raffi memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. "Di sini pusatnya," katanya pelan. "Pusat apa, Vi?" tanya Dimas gengguk. "Ada sesuatu yang terkubur di bawah sini." Pak Joko yang mendengar itu langsung protes. "Ah, nggak usah ngawur. Ini rumah bagus, nggak ada apa-apa. Mungkin cuma bangkai tikus atau pipa bocor." Raffi menatapnya sopan. "Bisa jadi, Pak. Tapi biar saya pastikan dulu." Ia menunduk, menempelkan telapak tangannya di lantai semen yang warnanya berbeda. Hawa dingin langsung merambat ke kulitnya. Ia tarik tangannya cepat. "Pak, Bu, sebaiknya jangan tidur di kamar sebelah dulu malam ini. Saya akan cari tahu dulu asal gangguan ini." Pak Joko mendengus, tapi tak membantah. Mungkin karena melihat wajah Raffi yang tampak serius. Malamnya, Raffi menginap di rumah Dimas. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca doa. Dimas menemaninya sambil menyiapkan air putih di mangkuk kecil. Rumah itu terasa sunyi sekali. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan.
Sekitar jam 11 malam, lampu ruang tamu tiba-tiba meredup. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Lalu suara sendok jatuh. Bu Siti langsung menjerit kecil. Udah, aku ambil lilin aja, kata Pak Joko dengan nada kesal, berusaha menenangkan. Tapi baru beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi, dan mereka semua terdiam. Di meja, sendok yang tadi dipegang Bu Siti sudah tidak ada lagi, padahal belum sempat diambil siapapun. Raffi langsung berdiri, matanya menatap luris ke arah gelap di ujung ruangan. Dimas gemetar di belakangnya. "Vi, itu suara siapa?" bisiknya. Raffi mengangkat tangan, memberi isyarat agar Dimas diam. Suara langkah itu berhenti, lalu terdengar suara perempuan tua memanggil pelan. "Sarto, jangan kunci ibu di sini." Suara itu sama persis dengan yang didengar Dimas malam sebelumnya. Raffi langsung membaca ayat-ayat pelindung dengan suara tenang. Angin berhembus kencang dari arah kamar belakang, membuat pintu bergoyang keras. Dalam beberapa detik, semua kembali hening. Raffi menoleh ke Dimas. "Aku sudah tahu, Mas. Ini bukan gangguan biasa. Ada arwah yang terikat di rumah ini." "Terikat gimana maksudmu?" "Biasanya kalau ada yang dikubur tanpa layak, ruhnya tidak tenang. Dan aku yakin itu ada di bawah kamar belakang." Dimas terdiam. Wajahnya pucat. Ia menatap arah kamar yang tertutup itu. Sementara di balik pintu kamar, samar-samar terdengar suara tok, 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 seperti ada yang mengetuk dari dalam tanah. Raffi memejamkan mata, merapatkan pecinya, lalu berkata pelan, "Besok pagi kita gali. Bismillah, semoga Allah tunjukkan kebenarannya." Sejak kejadian malam itu, Raffi tidak tenang. Ia yakin rumah itu menyimpan sesuatu yang besar. Pagi harinya setelah sholat subuh, ia pamit sebentar kepada Dimas dan orang tuanya untuk mencari tahu sejarah rumah tersebut. Raffi berjalan ke arah warung kecil di ujung jalan, tempat warga desa biasa berkumpul setiap pagi. Di sana duduk beberapa orang tua yang sedang minum kopi. Salah satunya adalah Pak Lurah lama yang sudah sepuh. Dikenal warga sebagai orang yang tahu banyak soal sejarah desa. Namanya Pak Wiryo. "Assalamualaikum, Pak," sapa Raffi sambil menunduk sopan. "Waalaikumsalam. Loh, ini santri dari pesantren ya? Ada perlu apa, Nak?" tanya Pak Wiryo sambil tersenyum ramah. Raffi duduk di bangku bambu, menunggu beberapa orang bubar, lalu berbicara pelan. "Begini, Pak. Saya mau tanya soal rumah di pinggir kebun karet, yang sekarang ditempati keluarga Dimas. Katanya rumah itu dulu sempat lama kosong." Mendengar pertanyaan itu, wajah Pak Wiryo langsung berubah. Ia menatap Raffi lama sebelum akhirnya menjawab pelan. "Rumah itu rumahnya almarhumah Nenek Saminem." Raffi menunggu tanpa menyelah. Pak Wiryo menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu Nenek Saminem tinggal di situ sama anaknya, namanya Sarto. Orangnya keras, tapi ibunya baik. Rajin ke masjid, sering bantu warga. Tapi sejak suaminya meninggal, hidupnya cuma berdua sama anaknya itu. Sarto ini katanya agak mata duitan. Waktu ibunya masih hidup, sering mereka berantem soal warisan sawah." "Warisan sawah?" tanya Raffi pelan. "Iya, ibunya punya tanah lumayan luas di belakang rumah. Tapi katanya Saminem belum mau dibagi. Dari situlah mulai muncul kabar nggak enak. Suatu malam, warga dengar suara teriakan dari rumah itu, tapi pas didatengin, rumahnya sepi. Besoknya, Saminem nggak kelihatan lagi. Katanya pindah ke rumah saudara di luar desa, tapi nggak ada yang tahu pasti. Seminggu kemudian, anaknya jual rumah itu murah, terus pergi entah kemana." Raffi diam beberapa saat. "Jadi nggak ada yang tahu di mana jasad Nenek Saminem?" "Nggak ada, Nak, tapi banyak yang curiga. Waktu itu, beberapa orang pernah cium bau busuk dari arah rumah, tapi Sarto bilang cuma bangkai ayam. Habis itu, rumahnya kosong bertahun-tahun sampai dijual ke orang luar." Raffi menatap ke tanah. Pikirannya mulai menyusun potongan kejadian. Bau tanah basah, suara perempuan tua, dan hawa berat di kamar belakang. Semuanya cocok dengan cerita itu. Ia pamit kepada Pak Wiryo dan berjanji tidak akan cerita ke siapapun dulu sampai tahu kebenarannya. Siangnya Raffi kembali ke rumah Dimas. Bu Siti menyambutnya dengan wajah cemas. "Gimana, Nak? Ada yang kamu dapat?" "Sedikit, Bu, tapi saya belum bisa pastikan," jawab Raffi hati-hati.
Dimas keluar dari kamar dengan wajah lesu. "Semalam aku nggak bisa tidur, Vi. Di dinding kamar itu ada suara orang jalan pelan, kayak seretan kaki." Raffi menatap Dimas serius. "Masih dari arah kamar belakang?" Dimas mengangguk. Raffi menatap ke arah kamar itu. "Mas, boleh saya tidur di rumahmu lagi malam ini? Saya ingin pastikan sesuatu." Pak Joko yang mendengar dari ruang tamu langsung menjawab, "Silahkan nak, asal jangan bikin ibu kamu tambah takut aja." Malam itu Raffi menyiapkan sajadah dan air doa di ruang tengah. Ia duduk membaca ayat pelindung sambil menunggu waktu tidur. Sekitar jam 10, rumah sudah sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar jendela. Raffi memutuskan untuk tidur di lantai ruang tamu, tak jauh dari kamar belakang. Ia berbaring sambil memegang tasbih di tangan. Suasana terasa berbeda malam itu. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Angin yang masuk dari celah jendela membawa bau tanah yang kuat, seperti tanah baru digali. Sekitar tengah malam, Raffi mulai merasakan sesuatu. Ia seperti mendengar seseorang berbisik di telinganya. "Dingin, gelap, anakku, Sarto." Ia membuka mata cepat, tapi tak melihat siapapun. Suara itu hilang. Ia menarik napas dalam dan kembali membaca doa dalam hati, lalu mencoba tidur lagi. Beberapa menit kemudian, Raffi masuk dalam mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam rumah yang sama, tapi suasananya jauh lebih gelap. Lampu mati dan hanya ada cahaya redup dari luar jendela. Ia berjalan pelan ke arah kamar belakang. Saat membuka pintunya, ia melihat sosok perempuan tua duduk di lantai. Tubuhnya terbungkus kain jarit coklat yang kotor oleh tanah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan air mata menetes di pipinya. Perempuan itu menatap Raffi sambil berkata pelan, "Aku dikubur di sini, anakku yang melakukannya. Jangan biarkan aku di sini sendirian." Raffi tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap tubuh nenek itu yang perlahan memudar, lalu menunjuk ke lantai kamar belakang. "Di bawah sini, cari aku." Tiba-tiba suara tangisan menggema, dan Raffi terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekeliling. Kamar masih gelap, tapi dari arah kamar belakang terdengar bunyi tok, tok, tok pelan, seperti seseorang mengetuk lantai dari bawah tanah. Raffi duduk dan segera menyalakan lampu kecil. Dimas yang tidur di kamar sebelah keluar tergesa-gesa. "Vi, kamu dengar juga?" Raffi mengangguk pelan. "Aku tahu siapa yang ganggu kalian." "Siapa?" "Ruh nenek yang dulu tinggal di sini. Namanya Saminem. Dia belum tenang karena dikubur di bawah rumah ini." "Dikubur? Maksudnya oleh anaknya sendiri?" "Iya, aku sudah dengar cerita warga. Semua tanda cocok. Dia minta tolong lewat mimpi supaya jasadnya ditemukan." Suasana hening, hanya suara jam dinding terdengar berdetak. Bu Siti keluar dari kamar, wajahnya pucat. "Nak Raffi, tadi ibu mimpi juga. Ada nenek tua minta dibacakan doa. Katanya dia kedinginan." Raffi menatap Bu Siti. "Itu bukan kebetulan, Bu. Besok pagi kita harus buka lantai kamar belakang itu. Saya yakin jasadnya ada di bawah sana." Pak Joko yang mendengarkan dari pintu terlihat gelisah. "Tapi kalau salah gimana, Nak? Nggak enak sama yang jual rumah." "Kalau benar, kita justru menolong ruh orang yang dizolimi," jawab Raffi tegas. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang tengah membaca doa bersama hingga pagi. Kadang terdengar suara pelan dari kamar belakang, seperti rintihan perempuan tua. Menjelang subuh, Raffi berdiri di depan kamar itu, menatap lantainya yang sudah mulai retak di bagian tengah. Ia berbisik pelan, "Tenang, Nek. Insya Allah, besok kami bantu. Kau nggak akan sendirian lagi." Angin berhembus dari celah pintu membawa aroma tanah basah yang makin kuat. Dimas menatap Raffi dengan wajah takut. "Vi, kamu yakin ini aman?" Raffi mengangguk pelan. "Selama kita niat baik, Allah yang jaga." Dan pagi itu terpertama kalinya, sinar matahari yang masuk dari jendela belakang menyoroti tambalan semen di lantai kamar itu, seolah menunjukkan tempat yang selama ini disembunyikan. Pagi itu, suasana rumah Dimas terasa tegang. Tak ada yang banyak bicara sejak subuh. Bu Siti duduk di ruang tengah sambil memegang tasbih. Matanya sayu karena semalaman tidak tidur. Pak Joko duduk di teras, menatap kosong ke arah kebun di belakang rumah. Raffi berdiri di depan kamar belakang. Pintu kayunya terlihat usang dan penuh debu. Gemboknya sudah karatan. Dimas berdiri di sampingnya sambil membawa linggis kecil. "Kamu yakin, Vi? Mau buka sekarang?"
Tanya Dimas ragu. Raffi mengangguk pelan. Iya mas, kita harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kamar ini. Dengan satu hentakan, Dimas mencongkel gembok itu hingga lepas. Pintu berderit keras saat dibuka. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyeruak. Campuran antara lembab, tanah, dan bau sesuatu yang sudah lama terkubur. Bu Siti menutup hidungnya sambil melangkah mundur. Astagfirullah, baunya kayak kuburan. Pak Joko buru-buru menutup pintu depan agar bau itu tidak menyebar keluar rumah. Raffi menatap isi kamar itu perlahan. Ruangannya kecil, sekitar 2 kali 3 meter. Lantainya semen kasar, dindingnya penuh jamur, dan di pojok ruangan ada bekas tambalan semen berwarna abu-abu yang berbeda dengan bagian lain. Seperti baru diperbaiki, tapi sudah lama. Ini tempatnya, gumam Raffi sambil menunjuk tambalan itu. Dimas menelan ludah. Kamu yakin, Vi, mau buka sekarang? Tanya Dimas ragu. Raffi mengangguk pelan. Iya mas, kita harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kamar ini. Dengan satu hentakan, Dimas mencongkel gembok itu hingga lepas. Pintu berderit keras saat dibuka. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyeruak. Campuran antara lembab, tanah, dan bau sesuatu yang sudah lama terkubur. Bu Siti menutup hidungnya sambil melangkah mundur. Astagfirullah, baunya kayak kuburan. Pak Joko buru-buru menutup pintu depan agar bau itu tidak menyebar keluar rumah. Raffi menatap isi kamar itu perlahan. Ruangannya kecil, sekitar 2 kali 3 meter. Lantainya semen kasar, dindingnya penuh jamur, dan di pojok ruangan ada bekas tambalan semen berwarna abu-abu yang berbeda dengan bagian lain. Seperti baru diperbaiki, tapi sudah lama. Ini tempatnya, gumam Raffi sambil menunjuk tambalan itu. Dimas menelan ludah. Kamu yakin, Vi? Yakin. Waktu aku mimpi, nenek itu duduk di sini, tepat di titik ini. Raffi lalu duduk bersila di tengah kamar, membuka tas kecilnya yang berisi air doa, garam, dan mushaf kecil. Ia mulai membaca beberapa ayat ruqyah pelan-pelan, suaranya tenang tapi tegas. Awalnya tidak ada yang terjadi, tapi beberapa detik kemudian, hawa di kamar berubah dingin. Lampu yang mereka pasang mulai berkedip-kedip. Tanah di bawah tambalan semen itu bergetar halus, seperti ada sesuatu bergerak dari dalam. Bu Siti yang berdiri di depan pintu mulai gemetar. Nak Raffi, itu tanahnya kok getar? Raffi tetap fokus membaca ayat pelindung, tapi suaranya mulai sedikit serak. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari bawah tanah, seperti suara perempuan tua berbisik pelan. Anakku, Sarto! Semua orang terdiam. Dimas mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Bu Siti langsung menjerit dan pingsan di tempat. Pak Joko dengan sigap menangkapnya dan membaringkannya di ruang tengah. Raffi berhenti membaca sejenak. Wajahnya tegang. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Sumbernya jelas dari bawah lantai. Ia menatap Dimas yang masih berdiri gemetar di pintu. Mas, tolong ambilkan air doa. Cepat. Dimas menuruti tanpa banyak tanya. Raffi memercikan air doa di sekitar tambalan itu sambil terus membaca ayat. Getaran di tanah perlahan berhenti. Tapi hawa dingin belum hilang. Raffi tahu roh itu masih di sekitar mereka. Setelah suasana agak tenang, Raffi keluar kamar dan memeriksa Bu Siti yang baru sadar. Ibu nggak apa-apa? Bu Siti menatap Raffi dengan wajah pucat. Aku dengar suara itu, nak. Dia manggil nama anaknya, Sarto. Raffi mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya juga dengar. Itu suara arwah nenek Saminem. Dia minta ditemukan. Pak Joko menatap Raffi serius. Jadi benar dugaanmu semalam? Benar, Pak. Saya yakin di bawah tambalan itu ada jasadnya. Tapi saya nggak bisa asal gali. Harus izin dulu ke kepala desa dan warga.
Siang harinya, Raffi bersama Dimas pergi ke rumah Pak Lurah. Rumahnya tak jauh dari balai desa. Begitu tiba, mereka disambut oleh Pak Lurah Harun, pria paruh baya yang dikenal tegas tapi bijak. "Loh, Raffi, Dimas, ada apa datang siang-siang gini?" tanya Pak Lurah. Raffi langsung menjelaskan dari awal tentang suara yang mereka dengar, mimpi tentang nenek tua, sampai temuan bekas tambalan semen di kamar belakang. Pak Lurah sempat mengernyit. "Kalian yakin gak salah dengar?" Dimas menjawab dengan tegas. "Saya dengar sendiri, Pak, dari bawah tanah. Suara perempuan tua manggil nama anaknya, Sarto." Pak Lurah terdiam cukup lama. Akhirnya ia berdiri dan berkata, "Kalau memang begitu, besok pagi kita gali sama-sama. Tapi harus disaksikan beberapa warga, biar jelas dan gak ada fitnah." Sore harinya kabar tentang rumah Dimas mulai tersebar di desa Sidosari. Beberapa warga penasaran dan sebagian lagi ketakutan. Ada yang bilang rumah itu memang angker dari dulu. Ada juga yang menuduh keluarga Dimas membawa sial. Raffi menenangkan mereka. Ia meyakinkan bahwa yang mereka lakukan bukan hal mistik, tapi bentuk pertolongan terhadap roh yang belum tenang. Menjelang malam, Raffi memutuskan untuk berjaga di depan kamar belakang lagi. Kali ini ia tidak sendiri, Dimas menemaninya. Di luar, hujan turun rintik-rintik dan suara petir sesekali terdengar dari kejauhan. Raffi duduk sambil membaca ayat perlindungan, sementara Dimas memegangi senter. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar bunyi duk, 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 pelan seperti ada yang mengetuk lantai. Dimas langsung mematikan senter dan menatap Raffi. "Fi, itu bunyi apa?" Raffi tetap tenang. Dia ingin memastikan kita tidak mundur. Roh itu menunggu. Beberapa menit kemudian, bau tanah basah muncul lagi. Kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Raffi menutup hidungnya, tapi tetap fokus membaca doa. Dalam beberapa detik, dari bawah tambalan semen itu keluar hawa panas seperti uap. Raffi berdiri dan menatap ke arah itu. "Sudah cukup untuk malam ini. Kalau kita lanjut, bisa bahaya." Dimas mengangguk cepat. "Aku juga nggak kuat, Vi. Hawa di kamar ini berat banget." Mereka keluar dan menutup pintu kamar. Raffi menulis sesuatu di kertas kecil, doa perlindungan dan ayat kursi, lalu menempelkannya di daun pintu dengan selotip. "Ini biar nggak ada yang ganggu sampai besok," kata Raffi. Keesokan paginya, sekitar jam 9, beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah Dimas. Pak Lurah, Pak Wiryo, dan 2 perangkat desa datang membawa alat gali. Mereka masuk ke rumah dengan hati-hati, sementara Bu Siti duduk di ruang tamu ditemani tetangga. "Baik, Raffi, tunjukkan di mana tempatnya." Raffi menunjuk ke bekas tambalan semen di tengah kamar belakang. "Ini sini, Pak, di titik ini." Pak Lurah memberi isyarat dan salah satu warga mulai memecahkan semen itu dengan linggis. Suara krek, krek, krek terdengar keras di seluruh rumah. Setelah beberapa menit, bau busuk kembali keluar. Kali ini jauh lebih menyengat. Beberapa warga menutup hidung tapi tetap melanjutkan penggalian. Baru sedalam setengah meter, ujung cangkul mengenai sesuatu yang keras. Setelah dibersihkan perlahan, terlihat tulang belulang manusia yang masih terbungkus kain jarit coklat. Bu Siti menjerit di ruang tamu. Dimas langsung terduduk di lantai. Pak Lurah tertegun lalu berkata lirih, "Innalillahi, berarti benar ada mayat di sini." Raffi menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. "Itulah jasad nenek Saminem, Pak. Akhirnya beliau ditemukan." Suasana hening. Tak ada yang bicara selama beberapa menit, hanya suara hujan di luar yang menemani mereka. Setelah memastikan semuanya, Pak Lurah memutuskan membawa tulang belulang itu ke makam desa untuk dikuburkan secara layak. Warga sepakat untuk membersihkan kamar itu dan menutup kembali bekas galian setelah prosesi selesai. Malamnya, setelah semua beres, Raffi duduk di teras bersama Dimas dan keluarganya. Udara terasa lebih ringan, tidak sesesak malam sebelumnya. Bu Siti memandang ke arah kamar belakang yang kini sudah kosong. Semoga nenek itu bisa tenang sekarang. Raffi mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu,
Dia sudah ditemukan, tinggal kita doakan supaya arwahnya diterima di sisi Allah. Namun di dalam hatinya, Raffi tahu satu hal. Kisah ini belum sepenuhnya selesai. Karena setiap roh yang tak tenang meninggalkan jejak, dan jejak itu biasanya tidak hilang begitu saja. Pagi itu, halaman rumah Dimas dipenuhi warga desa Sidosari. Mereka berdatangan satu persatu setelah mendengar kabar bahwa ada jasad manusia yang dikubur di dalam kamar belakang rumah itu. Beberapa membawa cangkul dan sekop, sebagian lagi hanya menonton dari jauh dengan wajah penasaran. Pak Lurah Harun berdiri di depan pintu, memegang sarung yang dililitkan di pinggang. "Kita lakukan ini dengan tenang, jangan heboh," katanya menenangkan warga. "Yang penting, jasadnya bisa diangkat dan dimakamkan dengan layak." Raffi berdiri tak jauh dari situ, wajahnya tampak serius. Di tangannya ada botol kecil berisi air doa. Ia sesekali menengok ke dalam kamar, memastikan posisi galian masih sama seperti kemarin. Dimas ikut membantu mempersiapkan meskipun tangannya gemetar. "Fi, kamu yakin gak apa-apa kita buka lagi?" Raffi menepuk pundaknya. "Gak apa-apa, sekarang waktunya menuntaskan semuanya." Sekitar 7 orang masuk ke kamar belakang, termasuk 2 perangkat desa yang akan menggali. Udara di dalam kamar terasa lembab dan dingin meski matahari sudah tinggi. Bau tanah dan sisa semen masih tercium kuat. "Mulai saja, Mas," kata Raffi pelan. Salah satu warga, Pak Wiryo, mulai menghantam lantai dengan linggis. Suara duk, duk, duk terdengar menggema. Tak lama semen mulai retak dan terkelupas, memperlihatkan tanah hitam di bawahnya. Begitu tanah digali beberapa sentimeter, aroma busuk langsung muncul. Warga menutup hidung, ada yang mundur karena tak tahan. Pak Lurah menutup hidungnya dengan sapu tangan. "Hati-hati, jangan sampai ada bagian yang rusak." Setelah penggalian sekitar setengah meter, ujung cangkul menyentuh sesuatu yang keras. Ketika tanah diangkat dengan tangan, tampak tulang belulang yang masih terbungkus kain jarit coklat kusam. Bu Siti yang melihat dari depan kamar langsung menjerit pelan. "Astagfirullah, beneran mayat." Raffi menunduk dalam, hatinya terasa berat. Ia berbisik pelan, "Innalillahi wa innalilaihi roji'un." Pak Lurah memberi aba-aba agar semua berhenti menggali. 2 warga mengangkat tulang-tulang itu dengan hati-hati, memasukkannya ke kain putih bersih yang sudah disiapkan. Saat itulah hawa di dalam rumah berubah drastis. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang dari arah kamar, padahal semua jendela tertutup. Lampu yang tadi terang mendadak berkedip, lalu padam. Beberapa warga langsung berlari keluar kamar ketakutan. "Fi, anginnya kok kenceng banget!" teriak Dimas menutup wajahnya dari debu yang berterbangan. Raffi menegakkan tubuhnya, memegang mushaf kecil di tangan kanan. "Semua jangan panik, tetap di tempat masing-masing," katanya keras. Namun sebelum ia melanjutkan bacaannya, dari tengah kamar muncul kabut tipis berwarna abu-abu. Kabut itu semakin padat hingga perlahan membentuk sosok nenek tua dengan rambut putih kusut dan wajah penuh luka. Matanya menyala merah, bajunya compang-camping seperti baru keluar dari tanah. Semua orang terdiam. Ada yang berteriak astagfirullah sambil menutup mata. Sosok itu menangis keras, suaranya serak dan menyayat telinga. "Anakku, Sarto, kenapa kau kubur ibu sendiri?" Sontak suasana jadi kacau. Beberapa warga lari keluar rumah. Dimas terpaku di tempat, mukanya pucat pasi. Raffi berdiri di depan sosok itu, berusaha tenang meski tubuhnya gemetar. "Nenek, tenangkan diri. Kami di sini mau bantu. Kami mau memakamkan ibu dengan layak," katanya pelan tapi tegas. Arwah itu menatap Raffi dengan mata merah menyala. "Kau bukan anakku, Sarto. Mana anakku?" Suaranya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Pak Lurah berusaha mendekat tapi langsung terdorong mundur oleh hembusan angin yang keluar dari tubuh arwah itu. Lampu di ruang tamu pecah satu persatu. Raffi sadar ini bukan arwah biasa.
Roh itu sangat marah, dipenuhi dendam karena mati secara keji. Ia menutup matanya dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah keras-keras. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sosok nenek itu menjerit keras. Suaranya seperti dicampur dengan tangisan dan tawa. Sarto, aku gak mau pergi sebelum anakku datang. Tanah di sekitar kamar mulai retak kecil. Bau busuk bercampur dengan hawa panas. Bu Siti kembali pingsan di ruang tamu, sementara Dimas hanya bisa berpegangan di dinding. Raffi menatap sosok itu dengan tekad kuat. Nenek Saminam, dendam tidak akan menenangkan ibu. Biarkan jasad ibu dikubur dengan layak. Jangan ganggu keluarga ini lagi. Arwah itu menatap Raffi tajam. Ibuku mengubur hidup-hidup. Dia ingin warisan rumah ini. Suaranya melemah, tapi tetap jelas terdengar di telinga semua orang. Dia kunci pintu, aku berteriak, tapi gak ada yang nolong. Sekarang rumah ini jadi penjaraku. Raffi menahan nafas. Kini ia paham sepenuhnya apa yang terjadi. Nenek, sekarang rumah ini bukan miliknya lagi. Anak itu sudah pergi, kami hanya mau ibu tenang, ucapnya lembut. Namun arwah itu menggeleng keras. Aku masih di sini, aku belum dibebaskan. Ia menjerit lagi, membuat lampu di dapur meledak dan tirai jendela terbakar di ujungnya. Raffi langsung membaca doa pemutus ikatan ruh dengan dunia. Ia meneteskan air doa di lantai dan memercikkan ke arah arwah itu. Suara gemuruh terdengar seperti angin besar berputar di dalam kamar. Nenek, kembali pada Allah. Rumah ini bukan tempatmu lagi. Ucapnya sambil terus membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas berulang kali. Sosok itu bergetar, wajahnya perlahan berubah dari marah menjadi sedih. Air mata hitam menetes di pipinya. Aku sakit. Anakku tega, katanya pelan, lalu menatap Raffi untuk terakhir kalinya. Terima kasih, nak. Setelah itu tubuh arwah nenek Saminem perlahan memudar, kabutnya lenyap di bawah angin. Hawa dingin menghilang digantikan udara hangat yang menenangkan. Warga yang tadi bersembunyi mulai keluar satu persatu. Rumah itu kini sunyi, hanya suara hujan di luar yang tersisa. Pak Lurah menatap Raffi dengan wajah lega, tapi masih terkejut. Nak Raffi, barusan itu luar biasa. Aku kira kita semua bakal celaka. Raffi menghela nafas panjang. Arwahnya cuma ingin keadilan, Pak. Sekarang dia sudah tenang. Dimas masih duduk di lantai, wajahnya penuh keringat dingin. Ia menatap Raffi dan berkata lirih, Fih, kalau kamu gak datang, mungkin kami gak akan selamat. Raffi hanya menggeleng pelan. Semua karena izin Allah, Mas. Tugas kita cuma menolong dan mendoakan. Setelah keadaan tenang, tulang belulang nenek Saminem dibungkus rapi dengan kain kafan dan dibawa ke masjid untuk disolatkan. Warga mengikuti prosesi itu dengan hikmat. Saat jenazah dibawa keluar rumah, angin sempat berhembus lembut ke arah Raffi. Ia merinding seketika, tapi kemudian merasa tenang, seperti ucapan terima kasih dari arwah itu. Malam harinya, rumah Dimas sudah tidak lagi gelap. Lampu menyala terang, udara tidak berat seperti sebelumnya. Tapi Raffi masih memilih berjaga di teras sampai larut. Dari jauh ia menatap kamar belakang yang kini sudah kosong dan bersih. Di dalam hati ia berbisik, tenanglah nenek, rumah ini bukan kuburanmu lagi. Pagi itu, udara desa Sidosari terasa lebih dingin dari biasanya. Warga mulai berdatangan ke rumah Dimas setelah mendengar kabar bahwa jasad nenek Saminem yang ditemukan di kamar belakang akan dimakamkan hari ini. Kepala desa sudah menyiapkan keperluan pemakaman. Dibantu para pemuda yang menggali liang kubur di pemakaman umum dekat bukit kecil di ujung desa. Raffi berdiri di halaman. Wajahnya masih terlihat letih setelah semalam berjuang menenangkan arwah nenek Saminem yang penuh amarah. Namun, ia merasa lega, karena akhirnya jasad nenek itu bisa dimakamkan sebagaimana mestinya. Ia ikut membantu mempersiapkan air untuk memandikan jenazah yang tinggal tulang belulang itu. Bu Siti menatap jasad yang sudah dibungkus kain kafan dengan mata berkaca-kaca. Kasihan ya, belia sendirian di bawah tanah selama bertahun-tahun. Ucapnya lirih sambil menutup mulut dengan kain. Pak Darto, kepala desa, mengangguk pelan. Inilah akibat keserakahan manusia.
Anak sendiri yang seharusnya merawat malah menelantarkan ibunya demi harta. Warga yang hadir hanya bisa menggeleng. Tidak ada yang menyangka bahwa rumah yang selama ini dianggap murah itu menyimpan kisah setragis itu. Semua orang ikut membantu semampunya. Sebagian menyiapkan kain putih, sebagian lagi mengatur tempat untuk pengajian setelah pemakaman. Ketika jenazah akan dibawa, Raffi ikut memikul tandu sederhana yang terbuat dari bambu. Langkah-langkah kaki mereka terdengar serempak di jalan desa yang masih berlumpur. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan. Semua berjalan dalam diam, seolah mereka juga merasakan beban dari arwah yang tersiksa. Setibanya di pemakaman, Ustaz desa memimpin doa dan tahlil singkat sebelum jenazah diturunkan ke liang lahat. Saat tanah pertama dilemparkan ke atas kafan, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa lebih sejuk. Beberapa warga sempat menatap ke arah pohon besar di pinggir makam karena angin sempat berdesir agak kencang, seperti ada sesuatu yang lewat. Tapi Raffi hanya menunduk dan terus membaca doa dalam hati. Setelah pemakaman selesai, semua orang kembali ke rumah Dimas untuk makan siang bersama dan melanjutkan tahlilan. Rumah itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada bayangan yang melintas di dinding, dan yang paling mencolok, bau lembab dan tanah yang dulu terasa menyengat kini benar-benar hilang. Bu Siti menatap Raffi dengan rasa syukur. Nak Raffi, kalau bukan karena kamu, mungkin kami nggak akan tahu apa-apa. Mungkin kami masih ketakutan tiap malam, katanya dengan suara pelan. Raffi menyenyum kecil. Saya cuma bantu semampu saya, Bu. Yang penting sekarang arwahnya udah tenang. Tapi saya sarankan setiap malam Jumat diisi dengan yasinan dan tahlil. Rumah ini dulunya jadi tempat derita. Sekarang waktunya dijaga dengan doa. Dimas yang duduk di samping ibunya ikut mengangguk. Iya Vi, aku janji, mulai sekarang rumah ini bakal sering dipakai ngaji. Aku juga mau belajar lebih rajin lagi di pesantren. Terima kasih banget udah bantu keluarga aku. Raffi menepuk bahu Dimas. Kita teman Mas. Lagian kalau bukan karena kamu cerita dari awal, mungkin aku juga nggak tahu kalau gangguannya seberat itu. Sore harinya setelah acara selesai, sebagian warga pamit pulang. Hanya tinggal keluarga Dimas dan beberapa orang tetangga dekat yang masih di rumah. Mereka membersihkan sisa makanan dan menata kembali perabotan yang sempat berantakan selama kejadian beberapa hari terakhir. Raffi berjalan mengitari rumah itu sekali lagi, memperhatikan setiap sudut. Ia berhenti di depan kamar belakang, tempat di mana jasad nenek Saminem dulu dikubur. Di sana kini sudah dipasang tikar palu dan dindingnya dicat ulang. Tidak ada lagi aroma busuk atau hawa dingin. Tenanglah nenek, semua sudah selesai. Gumam Raffi pelan sambil menundukkan kepala. Malamnya, Raffi memutuskan menginap 1 malam lagi di rumah Dimas untuk memastikan tidak ada gangguan lanjutan. Mereka bertiga, Raffi, Dimas, dan Bu Siti, melakukan sholat berjamaah lalu membaca surat Yasin bersama. Suasananya tenang, hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Sekitar pukul 10 malam, Raffi masih duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Tiba-tiba dari arah kamar belakang terdengar suara lembut seperti bisikan perempuan tua. Bukan suara menyeramkan, tapi terdengar seperti seseorang yang berterima kasih. Terima kasih, nak. Raffi menutup Al-Quran dan tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan gangguan lagi, tapi salam perpisahan dari arwah yang kini telah tenang. Setelah itu, tidak ada suara lain. Rumah benar-benar sunyi. Keesokan paginya, Raffi pamit pulang ke pesantren. Sebelum berangkat, Pak Darto datang menemuinya di depan rumah. Raffi, atas nama warga desa Sidosari, saya ucapkan terima kasih. Kalau kamu butuh apapun, datang saja ke sini. Kamu sudah menolong banyak orang. Raffi menjawab dengan sopan. Saya cuma menjalankan apa yang diajarkan Ustadz saya, Pak. Menolong sesama itu wajiban. Pak Darto tersenyum bangga. Semoga kamu jadi santri yang makin bermanfaat. Desa ini akan selalu terbuka buat kamu. Setelah berpamitan dengan keluarga Dimas, Raffi berjalan keluar dari gang kecil menuju jalan utama desa. Ia sempat menoleh sebentar ke arah rumah itu. Meskipun sudah tenang, Raffi tahu di dalam rumah itu tersimpan kisah kelam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa Sidosari. Sejak kejadian itu, rumah Dimas dikenal warga sebagai rumah yang sudah disucikan. Tidak ada lagi yang berani mengolok-ngolok atau takut berlebihan. Malah, beberapa warga sering datang ke sana untuk ikut pengajian kecil yang diadakan Bu Siti setiap malam Jumat. Kabar tentang arwah nenek Saminem yang akhirnya dimakamkan secara layak menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang mengambil pelajaran dari peristiwa itu.
Mereka sadar bahwa dosa kepada orang tua bukan hal sepele, dan keserakahan bisa membawa kutukan yang bahkan tidak berhenti setelah kematian. Di pesantren, Raffi sering merenung malam-malam setelah sholat Isya. Ia masih teringat jelas wajah arwah nenek Saminem yang muncul di hadapannya malam itu, penuh luka dan kesedihan. Kadang ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak bisa sekejam itu kepada ibunya sendiri? Namun Raffi tidak mau larut dalam kesedihan. Ia bertekad melanjutkan belajar agama dengan sungguh-sungguh supaya bisa menolong lebih banyak orang seperti keluarga Dimas. Karena baginya, ada banyak rumah di luar sana yang mungkin juga menyimpan rahasia kelam dan arwah yang belum tenang. Dan bagi warga desa Sidosari, nama Raffi akan selalu diingat. Sebagai santri muda yang bukan hanya berani menghadapi makhluk tak kasat mata, tapi juga membawa kedamaian bagi arwah yang terlupakan. Kabut tipis masih menggantung di atas rawa itu. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti sisa napas dari dunia yang lain. Desa Uringin Jati benar-benar sunyi pagi itu. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak berlari di jalan tanah, hanya langkah pelan para lelaki desa yang berjalan dalam diam. Wajah mereka muram, pandangan tertuju pada arah bekas rumah Ki Mardanu yang kini telah menjadi lubang lumpur lebar. Tak ada seorang pun yang berani menyebut nama dukun tua itu lagi, seolah namanya saja bisa memanggil sesuatu dari dalam tanah. Bahkan Pak Mudin Tarjo, yang biasanya memimpin doa setiap pagi di Langgar, memilih menunduk dan berjalan tanpa suara. Ia tahu, peristiwa semalam bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal manusia. Lurah Kromo dengan wajah lelah dan mata merah berdiri di tepi jalan. Mulai hari ini, katanya dengan suara tegas namun parau, tak seorang pun boleh mendekat ke rawa itu. Kita akan pagar tempat ini. Bambu dari hutan selatan, potong pagi ini juga. Beberapa lelaki, termasuk Warto, Samin, dan Pandi, hanya mengangguk tanpa bertanya. Mereka tahu perintah itu bukan sekedar soal keamanan, melainkan bentuk penghormatan dan ketakutan. Dalam diam, mereka mengumpulkan bambu, memotongnya dengan hati-hati. Tak ada yang berani menancapkan bilah pertama tanpa membaca doa. Bahkan suara parang yang menebas bambu terdengar pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang sedang tidur di bawah tanah. Sementara itu di ujung desa, Sarti duduk di beranda rumahnya. Matanya sembab memeluk baju kecil milik Ranu, cucu Mbah Suronegoro yang dulu ceria dan suka bermain lumpur di tepi rawa. Baju itu kini berbau anyir lumpur dan dupa, tapi Sarti menahannya erat di dada. Malam tadi, ia bermimpi, mimpi yang terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Dalam mimpi itu, ia melihat Ranu berdiri di tengah kabut, mengenakan baju putih bersih, tersenyum padanya. Di belakangnya, berdiri Mbah Suronegoro. Wajahnya tenang, tak lagi dipenuhi lumpur atau sorot merah menakutkan. Sang kakek menggendong Ranu, menatap Sarti sejenak, lalu berjalan perlahan ke arah rawa. Kabut putih membuka jalan. Sarti melihat keduanya mulai memudar, berubah menjadi asap lembut, menyatu dengan air yang memantulkan cahaya putih pucat. Sebelum lenyap sempurna, Ranu sempat memalambaikan tangan. Senyumnya terakhir kali menenangkan hati Sarti, seolah berkata bahwa semua sudah selesai. Saat Sarti terbangun, matanya basah. Ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Ia berjalan ke arah rawa meski lututnya gemetar. Di sana, di tepi air yang diam dan tenang, warga menemukan tongkat Mbah Suronegoro tak tancap tegak di tanah lembek, menghadap ke arah timur, arah matahari terbit. Tak ada siapapun yang berani menyentuhnya. Lurah Kromo datang dan berdiri di samping tongkat itu. "Biarkan di situ," katanya pelan. "Mungkin itu penanda bahwa tanah ini sudah kenyang." Warga menunduk, tak ada yang membantah. Mereka melanjutkan pekerjaan membuat pagar bambu, mengelilingi rawa dalam bentuk lingkaran, seperti menjaga batas antara dunia mereka dan dunia yang lain. Saat pagar terakhir ditancapkan, sesuatu yang aneh terjadi. Di sekitar tongkat itu, tumbuh sebatang bunga aneh. Bunganya berwarna merah darah, kelopaknya tebal dan lembab seperti daging segar. Akar-akarnya menjalar ke permukaan lumpur, seolah meminum sisa kehidupan dari bawah tanah. Tak ada yang tahu dari mana bunga itu datang, tapi sejak saat itu, warga menyebutnya kembang tumbal. Pak Mudin memandangi bunga itu dengan wajah pucat.
Tanah tidak lupa. Ia menandai apa yang telah ditelan. Katanya lirih. Lurah Kromo hanya mengangguk, lalu menutup kepala dengan ikat kain. Biarlah Mudin, asal jangan ada yang berani mengambilnya. Hari demi hari berlalu, dan rawa itu benar-benar menjadi tempat terlarang. Tak ada lagi yang menebang pohon di sekitarnya. Tak ada yang berani mengambil air dari sana, meski sumur-sumur di desa mulai mengering di musim kemarau. Rawa itu seperti punya batas tak kasat mata yang menolak manusia mendekat. Namun meski warga sudah mencoba melupakan, rawa itu tak sepenuhnya diam. Kadang, menjelang malam Jumat Kliwon, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, terdengar suara pelan dari arah pagar bambu. Langkah kecil di antara lumpur diikuti tawa bocah yang bergema lirih. Tik, tik, tik. Langkah itu terdengar seperti seseorang yang bermain di tepi akhir. Warto pernah bersumpah mendengarnya sendiri saat berjaga malam. Aku dengar tahu anak kecil Mudin, bukan cuma sekali, katanya dengan wajah pucat. Tapi tak ada yang berani menanggapinya. Mereka tahu suara itu bukan dari anak manusia. Kadang, suara itu diikuti oleh bayangan kabut berbentuk dua sosok berjalan berdampingan, seorang kakek dan cucunya. Mereka melangkah perlahan di atas air, lalu lenyap di tengah kabut, tanpa jejak. Meski tak satupun warga berani mendekat, mereka tahu rawa itu tak lagi jahat. Ia hanya menjadi tempat istirahat bagi roh-roh yang tersakiti oleh keserakahan manusia. Sejak saat itu, setiap kali ada bayi lahir di Waringin Jati, orang tua berpesan kepada para orang tua muda, "Mak, jangan pernah menumbalkan nyawa suci, karena tanah bisa diam, tapi ia tak pernah lupa." Dan setiap kali kabut turun pelan menutupi pagar bambu di tepi rawa itu, bunga merah itu tampak bergetar lembut, seolah mekar menyambut kedatangan dua jiwa yang kembali mengunjungi tempat asalnya. Rawa itu kini benar-benar diam, tapi bagi mereka yang peka, diamnya bukanlah tanda tenang, melainkan peringatan yang hidup. Karena di desa Waringin Jati, diam pun bisa menjadi suara dari tanah yang pernah haus darah manusia, dan kini hanya menyisakan gema tawa bocah kecil di antara kabut putih yang tak pernah sirna.